Selamat datang dalam Renungan Percikan Hati hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, benang merah yang dapat kita tarik dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini adalah tugas perutusan atau mission. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Yesaya menjawab suara Tuhan itu dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid yang diutusnya untuk tidak takut kepada mereka yang membenci atau yang akan membunuh mereka, karena Ia akan selalu menyertai. Saudara-saudara yang terkasih, pada abad ke-6 Tuhan mengutus Santo Benediktus yang pestanya kita rayakan dalam gereja pada hari ini. Ia lahir di Norcia, Italia pada tahun 480 dari keluarga yang kaya dan mempunyai saudari kembarnya bernama Santa Scholastica. Benediktus dipandang sebagai bapa monastisisme atau kerahiban barat. Dia meninggal di Monte Cassino, di mana dia mendirikan suatu biara yang besar dan sangat terpandang. Dalam hidupnya, ia banyak bergumul dengan serangan-serangan setan, tapi yang dapat diatasinya dengan mengandalkan daya kekuasaan salib dari Kristus. Oleh karena itu, kita sekarang mengenal apa yang disebut salib Benediktus, yang diyakini dapat mengusir roh-roh jahat dalam kehidupan seorang beriman. Juga Benediktus mewariskan apa yang disebut peraturan Benediktin, yang berisi petunjuk-petunjuk tentang cara hidup seorang rahib Benediktin. Di situ ditekankan bahwa hidup komunitas adalah suatu yang sangat esensial, yang menjadi ciri khas dari kehidupan seorang rahib Benediktin. Hidup komunitas itu begitu penting karena komunitas adalah tempat di mana seorang anggota mempunyai derajat yang sama dan yang harus saling membantu satu sama lain untuk belajar dalam jalan mencapai kekudusan. Untuk itu, doa memainkan peranan yang sangat penting. Dan doa itu disertai dengan bacaan kitab suci yang harus didengarkan dengan hati. Pendarasan mazmur-mazmur adalah bagian penting dari doa. Selain itu, suatu ciri khas dari hidup Benediktin adalah pekerjaan manual atau pekerjaan harian. Maka untuk mencapai kekudusan, hidup bersama harus diselaraskan dalam suatu irama antara doa disertai dengan bacaan kitab suci dan bekerja. Maka lahirlah apa yang kita kenal dengan semboyan ora et labora, berdoa dan bekerja. Inilah jalan Benediktin untuk mencapai kekudusan. Inilah juga yang diwariskan oleh Benediktus
bukan hanya kepada para pengikutnya, para rahib Benediktin, tetapi juga pada seluruh gereja. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Tuhan mengirim para utusannya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman seperti Santo Benediktus, demikian marilah kita mensyukuri panggilan dan perutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam gereja dan dalam masyarakat. Marilah kita menjalankannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.